Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam bab hamzil wasl. Bab hamzah wasl. Wabda, dan mulailah bihamzil wasli, dalam membaca dengan hamzah wasl, min fi'lin, dari kalimat fi'il. Yang dimaksud fi'il di sini adalah fi'ilnya fi'il amar, ya. Fi'ilnya adalah fi'il amar, sebab fi'il yang dimaksud ada hamzah wasalnya itu adalah fi'il amar, ya. Fi'il amar tentunya dari thulathi yang ada hamzahnya, ya. Thulathi atau khumasi atau sudasi. Fi'il amar. Bidhammin, bacalah dengan dhammah. In kana thalithun minal fi'li yudham, jika huruf dari ketiga fi'il amar itu berharakat dhammah. Seperti contoh urqud, ushdud, ya. Unsur, ya, huruf ketiga berharakat dhammah. Pokoknya untuk nita ini, ketika huruf ketiga dari fi'il tersebut adalah berharakat dhammah, maka hamzahnya untuk ibtida, mengawali bacaan, harus berharakat dhammah. Makanya dalam mushaf Rasul Utsmani, mushaf Arab, ya, mushaf yang dicetak di Arab itu setiap hamzah wasal tidak diharokati. Tapi kalau di mushaf kita sudah diharokati. Tapi resikonya kalau diharokati, ketika orang itu tidak menyadari bahwa itu adalah hamzah wasal, akhirnya saat dibaca wasal tetap hamzah itu akhirnya dibaca. Seperti contoh ihdina ini, waksirhu, dan bacalah harokat kasrah hamzah wasalnya halal kasri wal fathi, ketika huruf ketiganya berharakat kasrah dan fathah. Contohnya ihdina, ihdi, huruf ketiganya berharakat kasrah. Iqra berharakat fathah, ra-nya ra, baik kasrah atau huruf ketiganya berharakat fathah, maka hamzahnya dibaca i. Makanya kalau disambung wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim, kemudian iqra bismillahirrahmanirrahim, iqra, ya kan. Tapi kalau diharakat kasrah di mushaf itu resikonya kalau dibaca sambung, orang membaca sambung bismillahirrahmanirrahim iqra, seperti itu, akhirnya salah dia. Ya kan, akhirnya salah membaca. Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina, karena ngikuti harokat, ya, orang baca ngikuti harokat. Makanya di mushaf cetakan Arab itu hamzah wasal tidak diharakati. Hanya memang orang yang membaca harus benar-benar tahu kaidahnya. Pokoknya prinsipnya kalau harokat huruf ketiga berharakat dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Dan tiga harokat kasrah dan fathah pada huruf ketiga, maka dibaca kasrah. Prinsipnya itu. Wa fil asma'i, dan pada isim-isim, ghairil lami kasruha, selain daripada lam, kasruha dibaca kasrah, ya. Wa fil asma'i ghairil lami kasruha, yang dimaksud isim-isim ghairul lam adalah selain al, tentunya, ya, lam di sini. Sebab kalau ada al, otomatis hamzahnya harus dibaca al.
alhamdulillah, ya kan? Kemudian al-qari'ah, ya. Yang dimaksud dengan al di sini adalah ghairil lami, selain dari lam ta'rif al-qari'ah. Beda dengan alhaakumut takatsur. Kalau alhaakumut takatsur itu fi'ilnya adalah rubai. Yang hamzah wasal itu ada pada thulathi, fi'ilnya dari 3 huruf, atau khumasi atau apa? 5 huruf dan seterusnya. Tapi kalau rubai itu khusus alhaakumut takatsur adalah rubai. Alha 3 huruf. Sehingga 4 huruf asal, huruf asalnya 4 huruf, ya. Alha dari lahu nasa ketambahan huruf hamzah mengikuti wazan af'ala, maka hamzahnya itu adalah hamzahnya hamzah qata, bukan hamzah al. Makanya ketika wasal dengan bismillah harus utuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Berbeda dengan al-qari'ah. Kalau al-qari'ah bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Seperti itu harus dibedakan antara bismillahirrahmanirrahim alha dan bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Makanya setiap kali kita ingin melakukan ikhtibar, ya, ikhtibar itu bisa dilakukan untuk membaca kedua-duanya. Wasalkan setelah kita baca waqaf bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah, maka setelah itu suruh membaca sambung bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Alha bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, terus baru baca sambung bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur, supaya untuk memastikan melalui ikhtibar tersebut bahwa dia benar-benar bisa membaca dan membedakan. Asma, yang dimaksud asma di sini adalah isim dari fi'il. Tadi kan fi'il, sekarang isim tentunya tadi dari isim. Tadi fi'il amar sudah. Sekarang dari isim yang terdiri dari 5 huruf, 5 yang disebut dengan khumasi, 5 huruf. Isimnya apa? Seperti 5 huruf insyaqqa, insya, qafnya 2. Insyaqqa. Ketika jadi isim, ini dibaca insyiqaq, ya. Istikbaran juga dibaca istikbaran, dari berapa huruf? Istikbar ada 6 huruf dari istakbara, yastakbiru, istikbaran. Dibaca apa? Insyiqaq. Istikbaran fil ardi, istikbaran, ya, dibaca apa? Harakat kasrah, karena huruf ketiganya berubah harakat kasrah. Kemudian wa fi ibnin ma'abnatin imri'in wasnaini wa imra'atin wasmin ma'athnataini. Ini adalah isim-isim 7, ya, yang masuk dalam kategori simai. Maka huruf-huruf hamzah tersebut ketika diawali bacaan dari huruf hamzah dari isim 7, yaitu ibnin, ibnatin, imri'in, itsnaini, imra'atin, ismin, dan itsnataini, maka harus dibaca i, itu isim, ya, ibnin, ya. Seperti contoh Isa bin Maryam, kalau ibtida'nya dari ibnu Maryam. Kalau ibnatin sama, kalau ibtida'nya dari hamzah berarti ibnata Imran. Kalau imri'in, likulli imri'in minhum, dari imri'in minhum. Itsnataini innama, ya. Itsnataini la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama.
Kalau imra'atin, imra'atu Fir'aun ya. Kalau contoh sabbihisma rabbikal a'la, isma rabbikal a'la. Kemudian ithnataini fawqa ithnataini, kalau ibtida'nya dari hamzah maka harus dibaca ithnataini, hamzahnya harus dibaca i. Semua isim 7 itu, ibnin, ibnatin, imri'in, ithnaini, imra'atin, ismin ya. Dan ithnataini. Ini disebut dengan apa? Asma'u as-sab'ah. Al-asma' as-sab'ah. Berkaitan dengan hamzah wasal. Kemudian bab terakhir dari pertemuan kita kali ini adalah babul waqfi ala awakhiril kalimi. Wa hadhiril waqfa bikullil harakah. Wa hadhir, dan berhati-hatilah atau waspadalah saat waqaf ya, membaca bikullil harakah. Kullil harakah itu adalah bunyi harakatnya utuh. Seperti contoh iyyaka na'budu, itu harakatnya utuh. Wa iyyaka nasta'inu, itu adalah harakatnya utuh. Tidak boleh ya. Illa idza rumta, tapi harus dibaca sukun kalau waqaf itu, kecuali idza rumta, apabila kamu baca dengan raum ya. Fa ba'dul harakah, maka kamu boleh mendatangkan harakat tapi harus separuh atau setengahnya. Ba'dul harakah, tidak utuh. Yang dilarang itu adalah utuh. Sebagian harakat. Sebagian yang maksud adalah bunyi harakat. Dan raum itu hanya berlaku pada harakat kasrah dan dhammah saja. Tidak berlaku pada harakat fathah. Kalau harakat fathah semuanya harus tertutup, artinya harus sukun. Kalau waqaf ya. Seperti iyyaka harus iyyak, harakat fathah ya. Tapi kalau nasta'in boleh kasih raum, nasta'inu sebagian ya. Atau diperhatikan sepertiga suara normal ya. Atau kasrah boleh, kasrah dikasih raum. Contohnya wal fajri ini. Dan seterusnya. Yang penting adalah harakat kasrah atau dhammah. Itu dari raum. Illa bi fathin aw minasbin. Makanya di sini kecuali jika harakatnya itu fathah atau nasab, maka ketika waqaf harus benar-benar mati atau sukun. Wa ashim, dan berikanlah bacaan ishmam, ashim dari ishmam. Apa ishmam itu? Yaitu isyaratan bid-dhammi, dengan memberikan isyarat harakat dhammah fi raf'in, saat huruf tersebut adalah rafa'. Kata-kata rafa' di sini bukan dhammah ya. Fi raf'in sebagai isyarat bahwa waqaf itu harus ada di akhir kalimat ya. Hurufnya harus terakhir, harus di akhir. Sehingga di tengah itu bisa, kalau dhammah itu harokat disebut dengan dhammah, itu boleh di depan dan boleh di tengah, itu harokat dhammah ya. Namanya dhammah. Kalau rafa disebut rafa, itu harokat dhammah tapi posisinya ada di akhir kalimat. Itu yang harus dibedakan. Ketika disebut rafa, itu berarti huruf yang ada di akhir kalimat berharokat dhammah. Sedangkan tidak bisa dikatakan rafa ketika harokat dhammah itu ada di huruf pertama, huruf kedua, dan seterusnya. Wa dhamm, dan mengisyaratkan dengan dhamm, mencuculah. Dhamm itu mengumpulkan isyarat harakat dhammah dengan dhamm, mengumpulkan, yaitu nasta'in.
nasta'in. Seperti itu. Kun fayakun. Kalau kun fayakunu, ya fayakunu, ya. Kun fayakun. Seperti itu. Mengapa? Sebab Ibnu Amir membaca fayakuna, ya. Makanya sebaiknya kita baca seperti di juz 1, ya. Kun fayakun. Nah, dikasih harakat isyarah harakat dhammah pada ayat 117. Ibnu Amir membaca fayakuna. Ketika fayakuna berarti tidak ada ismam. Kalau kita beri harakat ismam itu lebih bagus. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi bagaimana prakteknya mendatangkan isyarat harakat dhammah itu, atau harakat isyaratnya saja, yaitu ismam, yaitu disukun terlebih dahulu, ya. Disukun dulu, sebagaimana ismam, definisi ismam yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi adalah ismamuka dhammus syifah, wal ismam itu dhammus syifah gini, bu'aida ma yusakkan, setelah disukun. Bu'aida dari ba'da tapi ditasghirkan untuk bu'aida ma yusakkan, ay ba'da ma yusakkan, ya. Asalnya ba'da as-sukun, tapi ba'danya setelahnya jangan lama-lama. Setelah sukun dulu, sukun, posisi sukun harus kembali kan? Nasta'in, ya. In, kemudian baru u. Nasta'in. Seperti itu. Tidak langsung nasta'in, tidak seperti itu. Nasta'in, nasta'in, tidak, tapi nasta'in. Harus sukun dulu, kemudian baru dikasih ismam. Berbeda dengan raum. Kalau raum itu langsung, karena apa? Posisinya harokat dia. Harokat yang masih ada harokatnya. Bunyi harokatnya ada. Seperti contoh nasta'inu, langsung dia. Kalau raum langsung nasta'inu, tidak nasta'in, tidak. Nasta'inu akan terkesan di situ ada tasdid. Nah, itu yang harus dibedakan. Kalau raum nasta'inu. Tapi kalau ismam sukun dulu kemudian baru isyarat harakat dhammah. Nasta'in. Seperti itu. Khatimah. Sudah selesai pembahasan. Wa qad taqadda nazmi al-muqaddimah minni liqari'il Qur'ani taqdimah, ya. Abyad wa qafun wa zayun fil adad man yuhsin at-tajwid yadhfar bil rasyad. Walhamdulillahi laha khitamu thumma as-salatu ba'du was-salamu ala an-nabiy al-mustafa al-mukhtaru wa alihi wa sahbihi al-athharu. Beliau menyampaikan nazman ini taqadda dia mengandung nazmi, nazman al-muqaddimah, namanya muqaddimah al-jazariyah di sini. Minni, dariku, liqari'il Qur'an, untuk orang yang membaca Al-Qur'an. Ini persembahan dari beliau, takdimah sebagai pendahuluan. Memang beliau mengatakan takdimah dan menamai kitab Al-Jazari ini sebagai muqaddimah adalah sebagai pendahuluan. Makanya dikembangkan pembahasan-pembahasan oleh ulama-ulama kontemporer, ya, tentang pembahasan-bahasannya itu bagus, ya. Makanya ini sebagai dasar untuk pegangan bagi qari'il Qur'an. Abiyatuha, sedangkan bait-baitnya itu terdiri dari qafun. Qaf itu sesuai dari rumusan abjadun, ya. Qaf itu dari qurasyat, yaitu qaf itu ada 100, ya. Qafun 100. Wazayun, sedangkan hawazun, za-nya adalah zainya itu ada 7, ya. Qafun wa zayun fil adad berarti 107 bait fil adad dalam jumlah ini.
Man yuhsini tajwid, barang siapa yang memperindah bacaan Al-Qur'annya dengan tajwid, maka diharapkan dia akan memperoleh birasyad, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas, bacaan yang jelas itu harapannya dia memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang jelas, tidak remeng-remeng dan seterusnya. Bacaan yang tidak jelas akan mengakibatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang didapat pun juga akan tidak jelas. Itu harapan yang diungkapkan oleh Imam Al-Jazari. Karena itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Laha, bagi nazaman ini khitamu, telah sampai tuntas selesai. Tsummas salatu ba'du wassalamu, kemudian diiringi dengan salawat dan salam setelah ucapan alhamdulillah. Ucapan salat dan salam ala Nabiyil Mustafa al-Mukhtar, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alihi, keluarganya, wa sahbihi, sahabat-sahabatnya al-athharu yang suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat, maslahah fid din wad dunya wal akhirah, yang akan menjadikan sebab syafaat Al-Qur'anul Karim hadir di saat kita pada hari kiamat nanti benar-benar membutuhkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, Ustaz? Ada barangkali ada yang bertanya? Okay. Kita dengan doa. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Pastikan a'udzu, pastikan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifat tafasudnya lam. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki harus lin, lembut. Maliki yaumiddin, ditekan karena masuk huruf tasydidnya huruf dal. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, tasydidnya huruf ya, dan sifat ikhwahnya huruf ya tidak boleh hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, sifat ikhwanya harus mengalir sempurna. Ghairil maghdubi alaihim sifat istitalah dan sifat ikhwanya huruf dhad. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sallim tasliman katsira. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqq wa la tariqil mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا بأسرار سورة الفاتحة.